Di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas terkait dengan besaran vektor dan besaran skalar, terkait dengan definisi, kemudian pembahasan terkait komponen vektor dan penjumlahan vektor. Ya. Jadi sebelum kita mulai materinya perlu saya sampaikan bahwa teori terkait dengan vektor ini sangat penting dalam fisika, juga dalam matematika sebenarnya, karena sangat banyak besaran-besaran fisika itu yang merupakan besaran vektor, sehingga penjumlahan, pengurangan, perkalian itu harus memenuhi hukum-hukum atau aturan-aturan sebagai besaran vektor. Ya. Jadi untuk selanjutnya kita mulai dari definisi lebih dulu ya. Jadi vektor atau dari besaran skalar dulu. Besaran skalar didefinisikan sebagai besaran yang hanya memiliki nilai, ya. Dia hanya punya nilai, tidak memiliki arah. Ya. Contohnya waktu, volume. Jadi kalau seseorang bertanya berapa menit dari kota A ke kota B, ya, orang mengatakan waktunya 40 menit. Jadi kalau 40 menit itu sudah selesai, sudah jelas informasinya, ya, bahwa kita tidak butuh informasi tambahan, kita hanya butuh waktu berapa lama, ya, seperti itu. Berapa massa batu itu? 30 kg. Itu sudah jelas informasinya. Tidak perlu lagi ada informasi tambahan, ya. Karena untuk besaran skalar yang dibutuhkan hanyalah nilai, informasi terkait nilai atau berapa besarnya, ya. Nah, sekarang ada besaran vektor. Besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, ya. Jadi tidak cukup hanya dengan nilainya saja. Contohnya itu misalkan gaya, ya. Kalau misalkan ada informasi, ya, bahwa kita diminta untuk mendorong meja, ya, atau balok dengan gaya 30 Newton. Informasi ini tidak lengkap. Tidak lengkap. Kenapa? Karena kita belum jelas arahnya harus didorong kemana. Nah, ini informasinya belum lengkap. Belum atau tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak jelas kemana arahnya. Ya. Jadi 30 Newton ini adalah nilainya. Ini nilai. Ya, tapi tidak ada arahnya. Kecuali kalau bilang dorong meja itu 30 Newton ke kanan. Nah, ini baru lengkap. Ini 30 Newton adalah nilainya. Ke kanan ini adalah arahnya. Ya, seperti itu. Jadi besaran-besaran yang butuh arah itu adalah disebut besaran vektor, ya. Bagaimana kita menggambarkan besaran vektor? Nah, itu biasanya dengan anak panah, ya. Jadi misalkan ini misalnya ada di sini titik kayak gini modelnya, ya. Nah, ujung ini kita hapus, taruh di sini saja. Ini A, gitu ya. Titik ini, titik A ini kita sebut dengan pangkal vektor, ya. Sedangkan B itu adalah ujung vektor. Seperti itu. Jadi ini menunjukkan arahnya kemana. Arah. Besarnya itu ditunjukkan dari arah ini. Besarnya itu adalah panjang vektornya. Inilah nilainya. Ya. Jadi dua ini, nilai dan arah, itu yang penting dalam vektor, itu adalah nilai dan arah, ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara terkait dengan vektor saja dulu. Kalau besaran skalar saya pikir sudah jelas, besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya tadi ada beberapa: waktu, volume, usaha atau kerja, kerapatan atau densitas, energi atau massa, ya. Kemudian kalau besaran vektor contohnya kecepatan, ya, percepatan, gaya, perpindahan dan lain-lain. Oke. Pikir cukup jelas. Untuk selanjutnya
bagaimana kita menuliskan sebuah vektor ya, bisa huruf besar, bisa juga pakai tanda panah atas. Maksudnya seperti ini. Kalau yang huruf besar ya. Misalkan di sini ada vektor ya. Seperti itu. Ini vektor A. Ya. Bisa dituliskan pakai huruf besar seperti ini. Huruf besar dan tebal ya. Tapi agak sulit ini kalau pakai tulisan tangan. Seperti itu. Atau pakai tanda panah atas. Tanda panah atas. Seperti ini. Ini vektor A. Ya. Atau vektor B. Atau vektor C, seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa. Nah, jadi itu penulisannya atau simbolnya. Kemudian ada beberapa aturan-aturan ya. Dua buah vektor dinyatakan sama jika mempunyai nilai atau besar dan arah yang sama. Ya. Contohnya ya. Ini misalkan ada vektor A. Ya. Ini harus persis sama. Kalau ada vektor lain, vektor B, anggap saja ini persis sama, maka ini bisa dikatakan bahwa A itu sama dengan B, ya. Seperti itu, ya. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama, itu kalau dia bisa saja nilainya sama tapi arahnya berbeda, nilainya berbeda, arahnya sama. Kemudian nilai dan arahnya berbeda. Pokoknya selain yang di atas ini maka itu berbeda, ya. Kemudian ini ada beberapa gambar di bawah ya. Misalkan ini A, C, B, D, E. A sama dengan C. Ini A sama dengan C, jelas ya, sama ya. A sama dengan C, nilainya sama, arahnya sama. Kemudian A sama dengan minus B. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau kita punya vektor A, arahnya ke kanan, berarti kalau A seperti ini misalkan ya, kalau ini A, maka kalau kita balik seperti ini tanda panahnya, maka ini sama dengan minus A, seperti itu ya. Yang menentukan dia positif atau positif A atau minus A itu tanda panahnya, ya, tanda panahnya. Oke, ini saya pikir mudah untuk dipahami. Selanjutnya, selanjutnya kita akan sedikit bicara terkait dengan komponen vektor, ya. Jadi sama dalam matematika ada cara penulisan vektor ya. Jadi di gambar ini ada vektor A. Ini vektor A, ini vektornya. Inilah vektor A. Vektor A. Ya. Bagaimana kita menuliskannya? Karena ini ada dua dimensi. Di sini sudah digambarkan. Ada komponen ke arah sumbu AX, ada komponen ke arah sumbu Y. Jadi saya tuliskan AX ini adalah komponen vektor A pada arah sumbu X, ya. Kalau AY itu adalah komponen vektor A pada arah sumbu Y, ya. Bagaimana kita menuliskannya? Ya sederhana saja. Kalau kita menuliskannya, vektor A itu sama dengan AX, ya, I tambah AY J, ya. Apalagi ini I pakai topi dan J pakai topi gitu, ya. Ini saya kasih catatan juga ya, bahwa ini kita bacanya I topi sama dengan J topi. Inilah vektor satuan. Vektor satuan. Kalau I itu pada arah sumbu X dan J itu pada arah sumbu Y. Kalau 3 dimensi ada nanti namanya K, ya, dalam arah sumbu Z, ya.
Untuk selanjutnya, kalau kita melihat bahwa besarnya AX dan AY ini dapat kita tentukan ya. Jadi kita bisa sedikit review materi matematik dulu ya terkait dengan nilai cos dan sin ya. Kalau kita melihat kita punya segitiga ya. Ini misalkan adalah A, B, C. Ini misalkan alfa ya. Maka berdasarkan informasi ini kita bisa ketahui bahwa kosinus alfa itu sama dengan samping per miring ya. Samping per miring berarti A per C ya. A per C. Sehingga A itu sama dengan C kosinus alfa. Cara yang sama berlaku untuk mencari komponen AX dan AY ya. Ini kan kita melihat ini adalah besar sudutnya adalah alfa. Kalau kita melihat segitiga ini kita tulis kayak ini. Ini vektor A ya, yang ini AX. Seperti itu ya. Kalau ini alfa, maka kalau kita sesuaikan dengan segitiga di atas, ini kan segitiga di atas sama dengan segitiga di bawah ya. AX sama dengan A, vektor A sama dengan C, sehingga komponen vektor A pada sumbu X atau AX itu adalah A kosinus alfa. Seperti itu ya. Sehingga ini boleh saya tulis bahwa AX itu adalah A kosinus alfa. Dengan cara yang sama kita bisa mencari AY ya. Ini kan sudutnya beta ya. Maka ini sama dengan kok B itu salah, hapus dulu. Itu adalah A kosinus beta ya. Seperti itu. Nah, kalau besarnya vektor A itu kita bisa selesaikan pakai teorema Pitagoras gitu ya. Karena ini segitiga siku-siku, A itu adalah sisi miringnya, berarti vektor A ini kalau besar tidak pakai ini lagi ya. Itu sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi untuk komponen vektor pada bidang atau 2 dimensi ya. Tentu saja ada juga pada 3 dimensi ya. Kalau pada 3 dimensi artinya kan ruang ya. Artinya ruang. Tapi sama saja, ada AX, AY, AZ. Itu adalah kalau AX tadi, AY, AZ berarti AX itu komponen ya vektor A pada arah sumbu X. Yang mana dia? Yang ini ya. Ini kan kalau kita gambar, kalau ini kan posisinya di sini nih. Ini vektor A. Kalau kita bawa ke sumbu bidang XY, ini kan ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita proyeksikan ke sumbu X, ini ada AX, proyeksikan ke sumbu Y ada AY, proyeksikan ke sumbu Z ada AZ. Ya, masing-masing berarti AY itu adalah komponen vektor A pada arah sumbu Y. Kalau AZ ya sama saja ya. Komponen vektor A pada arah sumbu Z. Bagaimana penulisannya?
Kalau penulisannya sama seperti di bidang tadi ya, penulisan, tapi kita menambah ada aset. Berarti ini adalah AX dalam arah sumbu X, AY dalam arah sumbu Y, aset dalam arah sumbu Z. Masing-masing IJK adalah komponen vektor atau vektor satuan ya pada arah sumbu X, Y dan Z. Ya. Bagaimana tadi besarnya? Dengan cara yang sama tadi, besarnya itu adalah A itu sama dengan ini 3 komponennya, AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Masing-masing AX untuk gambar ini adalah A kosinus alfa, AY kalau untuk di bidang Y itu adalah beta ya, itu adalah A kosinus beta, kemudian AZ itu adalah A kosinus gamma ya. Seperti itu ya untuk komponen vektor pada ruang ya. Jadi nanti akan lebih detail lagi pada saat penjumlahan dengan komponen ya. Oke, nah sekarang penjumlahan vektor. Bagaimana kita menjumlahkan atau mengurangkan vektor? Ya. Jadi kalau kita punya 2 buah vektor ya, misalkan saya menggambar ini ada vektor A, kemudian saya juga punya vektor, anggap saja ini lurus ya, vektor B ya. Maka kalau kita ditanyakan A tambah B, caranya adalah kita gambarkan dulu vektor A, kemudian gambarkan vektor B dengan pangkal vektor B itu tepat di ujungnya vektor A. Nah, ini B. Ya. Kemudian biasanya ada hasilnya ya. Kalau C sama dengan A tambah B, C itu yang ini. Saya pakai warna yang berbeda supaya jelas ya. C itu kita pertemukan pangkal vektor A dengan ujungnya vektor B. Ya, ini adalah C sama dengan A tambah B. Sederhana seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada berikutnya ya, kalau misalkan ditanyakan C sama dengan A kurang B ya, ini kan sama dengan A tambah minus B sebenarnya ya. Ingat ya, tadi kalau minus itu tinggal kita balik panahnya. Nah, kalau begitu ini adalah minus B. Sehingga caranya kalau A tambah minus B, kita gambar dulu vektor A, kemudian gambar vektor minus B. Minus B itu yang ini. Ini minus B. C-nya itu yang ini. Pertemukan pangkal dengan ujung vektor terakhir. Nah, berarti ini adalah A kurang B. Ya. Seperti itu. Kalau ada lebih dari satu vektor A tambah B tambah C ya, itu kita teruskan saja gitu ya. Nah, kalau ada penjumlahan lebih dari 2 buah vektor ya. Kalau misalkan ini tadi vektor A, kemudian ini ulang vektor B, kemudian ini vektor C. Kalau kita diminta A tambah B tambah C ya, berarti kita pertemukan saja ujungnya vektor A dengan pangkalnya vektor B, kemudian ujungnya vektor B ketemu dengan pangkalnya ujung C gitu. Nah, sehingga kita gambar ulang saja. Ini adalah vektor A,
kemudian vektor B, kemudian yang terakhir vektor C. Ya. Hasilnya yang ini R, kita sebut saja R ya, A tambah B tambah C ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut kalau ini sudah paham, ada juga yang disebut dengan metode jajaran genjang ya. Metode jajaran genjang itu kita membentuk jajaran genjang. Jadi kalau misalkan ini sekali lagi inilah vektor A, kemudian ini vektor B. Kalau tadi ujung ketemu pangkal, ini caranya pangkal ketemu pangkal ya. Ini pangkal bertemu pangkal ya. Ingat yang mana tadi pangkal, ini pangkal, ini pangkal ya. Jadi kalau Pak A tambah B itu seperti ini. Ini gambar vektor A, kemudian pangkal bertemu pangkal berarti yang ini. Ini A, ini B ya. Seolah-olah kita membuat jajaran genjang dari dua garis ini ya. Ini seperti ini. Ini kan jadi jajaran genjang. Nah, sekarang hasilnya itu adalah diagonal yang ini. Nah, ini adalah A tambah B. Ini kita maksud dengan metode jajaran genjang ya. Bisa juga metode jajaran genjang untuk lebih banyak lagi vektor ya. Nah, misalkan ada 3 buah vektor ya, tidak perlu saya gambarkan. Misalkan ada A tambah B tambah C. Itu gimana caranya? Selesaikan dulu yang ini ya, sampai kita punya resultannya, pakai jajaran genjang, kemudian selesaikan lagi yang ini. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya uraian dan penjumlahan komponen vektor ya. Bagaimana kita menguraikan dan menjumlahkan komponen vektor. Sama seperti tadi, kalau yang dimaksud dengan komponen itu adalah kita mencari ke arah sumbu X, Y atau Z. Nah, ini contohnya hanya ada ada 3 komponen ya, ada 3 komponen gaya. Ada 3 vektor A, B dan C, tapi hanya ada 2 komponen X dan Y ya. Jadi mudahnya kita kasih ini, kita bagi 2, komponen X dan komponen Y ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan ada, kita gambar dulu ya. Ini AX, yang ini adalah AY. Kalau yang ini, nah benar, ini BX. Yang ini ke sini adalah BY. Kalau yang ini, ingat ya, lihat arahnya ya, CX. Yang ini CY. Ya. Jadi di sini ada AX, ada BX, ada CX. Di sini ada AY, ada BY, ada CY ya. Kalau lihat gambarnya untuk A ya, untuk AX itu adalah sama seperti yang ini tadi ya. Benar kayak gini kan. Ini adalah alfa, ini adalah A, ini AX, ini AY ya. Kalau lihat gambar ini, kita langsung tahu AX sama dengan A cos alfa, AY adalah A sin alfa. Sehingga kita bisa tulis ini adalah A cosinus alfa, ini A sinus alfa. Kalau yang ini dia adalah B cosinus. Kalau B itu tadi sudutnya theta ya, berarti theta. Ini adalah B sinus theta. Kalau CX
Ini adalah C cosinus beta ya. Kalau ini C sinus beta ya. Kalau kita jumlahkan, ya kita jumlahkan saja, tapi hati-hati. Ini arahnya CX itu kan ke X negatif ya. X negatif. Sehingga kalau kita mau menjumlahkan makanya harus minus ini. Ya. Seperti itu ya ini. Kalau AX dengan BX ini kan positif. Ini X positif ya. Seperti itu ya. Mungkin lebih ini kalau ada nilainya mungkin ya, sehingga saya kasih contoh yang punya nilai ya. Contoh ya. Kalau ada ini komponen ini sumbu X sumbu Y ya. X yang ini Y. Saya pikir 2 saja ya. Vektor A ya. Anggaplah ini sudutnya 30 derajat. Besarnya ini sama dengan anggaplah 6 Newton ya, anggaplah gaya ini. Kemudian yang di sini ada B ya, 4 Newton. Ini kalau ini membentuk sudut lebih besar ya, berarti 45 derajat, anggap saja seperti itu ya. Dari sini ke sini ya. Nah, yang pertama kita harus mencari komponennya dulu ya. Ini kan jelas ada komponen AX, ada komponen BX ya. Yang ini adalah komponen AX. Ya, ini komponen BX. Yang ini komponen AY. Yang ini komponen BY. Kebetulan dua-duanya ada di sumbu X dan sumbu Y positif ya. Berarti kalau untuk komponen X itu sama dengan AX. Karena gambarnya sama dengan tadi ya, berarti A cos ya. A cosinus 30 derajat. Cosinus 30 derajat itu kan 1/2 akar 3 ya. Berarti 6, ini kan nilainya 6. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Berarti 3 akar 3 Newton ya. Kemudian ada BX ya, B itu B cosinus 45 derajat ya. Berarti 4 kali 1/2 akar 2 ya. Berarti 2 akar 2 Newton ya. Ini kalau kita jumlahkan untuk komponen di sumbu X ya, berarti AX tambah BX ya. Nah, ini susah juga ini karena pakai akar ya. Kita hitung saja dengan menggunakan kalkulator boleh nanti ya. 3 akar 3 tambah 2 akar 2 ya. Kemudian untuk komponen sumbu Y, komponen sumbu Y berarti ada AY ya. Ini sama dengan A sin 30. A sin 30 derajat berarti ada 6 sin 30 kan 1/2. Berarti 3 ya. Kemudian ada BY, B sin 45 derajat sama dengan 4 kali 1/2 akar 2 ya. Ini sama dengan tetap 2 akar 2. Berarti untuk AY tambah BY sama dengan 3 tambah 2 akar 2 Newton ya. Kita ambil kalkulator dulu untuk kita menghitung. Oke, setelah menggunakan kalkulator tadi kita peroleh yang ini AX 3 akar 3 tambah 2 akar 2 itu kita peroleh 7,99 Newton ya. Kemudian yang ini adalah 5,80 Newton ya. Kalau ini kita simbolkan X saja, yang ini Y saja ya, maka berapa besarnya atau kita biasa kita sebut dengan resultan
itu sama dengan tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, ya, atau 7,99 kuadrat itu kita peroleh 7,99 pangkat 2 tambah 5,80 pangkat 2, itu hasilnya adalah sekitar 9,87 Newton, ya. Jadi demikian video dari Eva Privat terkait dengan definisi vektor, komponen vektor, dan penjumlahan uraian komponen vektor, ya. Sebenarnya kalau materi terkait vektor masih ada terkait dengan perkalian vektor, ya, skalar, dot product atau call product, itu masih panjang. Nanti kita lihat di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.